Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu Al-Qawaidul Arba' li fadilati Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah di pertemuan kelima yang kemarin kita masuk ke kaidah yang ketiga. Akan tetapi belum beres, belum tuntas di kaidah yang ketiga ini. Maka di kesempatan kali ini kita akan membereskan kaidah yang ketiga ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Wa dalilul asjari wal ahjari, dan dalil yang menjelaskan tentang orang-orang yang menyembah pepohonan dan batu-batu. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala di dalam surat An-Najm ayat 19 dan ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsatal ukhra. Afara'aitum, apakah kamu sepatutnya menganggap berhala Al-Lata wal Uzza, yaitu Lata dan Uzza, wa Manata, dan juga Manat, ats-tsalitsata, yang ketiga, al-ukhra, yang nantinya atau yang kemudian dianggap sebagai anak perempuan Allah. Jadi di antara orang-orang pada waktu itu ada yang menyembah Lata dan Uzza, kemudian juga Manat. Apa yang dimaksud ketiganya? Al-Lata itu ada yang menjelaskan bahwa Al-Lata adalah sakhratun baydha'u manqushatun bit-Taif, yaitu batu besar yang berwarna putih yang diukir bit-Taif, yang berada di daerah Taif. Wa 'alaiha baitun, dan di atas batu itu terdapat bangunan rumah, lahu astarun wasadana, yang mempunyai kain kelambu dan mempunyai guru kunci, ada kuncennya itu. Nah, itu Lata. Para ahli tafsir, para ulama, ada yang memaknai Lata itu sebagai batu putih besar yang diukir yang ada di Taif, yang mereka menganggap batu itu sakral atau rumah itu sakral, bangunan itu suci, sehingga mereka mengibadahinya. Ada juga yang memaknai bahwa Lata itu adalah nama seseorang. Ar-rajulu yaluttus sawiqa lil haji, yaitu seseorang yang melembutkan tepung atau membuat tepung, menyediakan makanan bagi orang-orang yang berhaji. Maka ketika dia wafat atau mati, maka orang-orang mengelilingi kuburannya, mengagungkannya. Baik penafsiran yang pertama ataupun penafsiran yang kedua sama-sama menunjukkan bahwa Lata itu adalah sesuatu yang diagungkan, bahkan disembah oleh orang-orang. Wal Uzza, apa yang disebut dengan Uzza? Uzza adalah sebuah pohon yang sama disembah, diagungkan oleh orang-orang. Wa Manata, dan yang ketiga adalah Manat. Manat ini nama sebuah berhala
yang diagungkan, yang disembah oleh kaum Khazraj dan kaum Aus. Nah, dengan dalil ini, ayat ini menunjukkan ternyata waktu itu orang-orang jahiliyah banyak yang menyembah pepohonan seperti Uzza, juga menyembah bebatuan seperti Lata ataupun Manat. Wa hadithu Abi Waqidin Al-Laitsi radhiyallahu anhu, dan hadis Abu Waqid Al-Laitsi, qala, dia berkata, kharajna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Rasulullah, ila Hunainin, menuju Hunain, perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kata Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an, kami pada waktu itu orang-orang yang baru memeluk Islam, yang mendekati kekufuran. Jadi kekufuran masih merajalela. Nah, Abu Waqid dan yang lainnya ini baru masuk Islam. Jadi belum, atau jaraknya itu tidak lama dengan kejahiliahan. Walil musyrikina sidrotun. Pada waktu itu orang-orang musyrik mempunyai sebuah pohon bidara yang sering mereka agungkan. Sebutlah sebuah pohon yang mereka sembah, yang mereka agungkan oleh orang-orang musyrik. Ya'kufuna indaha, mereka menetap di sana. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di atas pohon itu. Yuqalu laha, yang pohon itu diberi nama Dzatu Anwat. Jadi pohon itu namanya Dzatu Anwat. Famararna bisidratin, lalu kami suatu saat ketika menuju Hunain itu lewat kepada pohon itu. Faqulna, lalu kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin, jadikan bagi kami dzatu anwat, kama lahum dzatu anwat, sebagaimana dzatu anwat yang dimiliki oleh mereka. Kenapa pada waktu itu para sahabat berkata seperti ini? Karena pada waktu itu mereka baru masuk Islam. Jadi yang namanya unsur syirik pada diri orang-orang yang baru masuk Islam pada waktu itu masih kuat. Jadi usulnya, akarnya itu masih menancap. Dan ini dianggap wajar, karena memang pada waktu itu mereka masih kuat unsur syiriknya meskipun sudah masuk Islam. Jadi asar atau pengaruhnya itu masih ada gitu. Dan ini bukan kesengajaan, ini karena ketidaktahuan mereka. Tidak berdosa, ini ketidaktahuan mereka. Oleh karena itu, di dalam riwayat lengkapnya di sini tidak ditulis. Ketika itu Rasulullah langsung berkata, walladzi nafsi biyadih, demi Allah katanya, kama qala qaumu Musa, atau kultum, kalian mengatakan seperti itu, kama qala qaumu Musa, sebagaimana berkata kaum Musa kepada Musa dalam Al-Quran, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikan bagi kami Tuhan sebagaimana Tuhan yang mereka miliki. Jadi kejadiannya mirip dengan kejadian kaum Nabi Musa pada waktu dulu. Kemudian setelah itu Rasulullah berkata lagi, innaha as-sunan, sesungguhnya hal seperti itu, meminta agar dijadikan ilah, Tuhan-Tuhan, ya. Perbuatan seperti itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu perbuatan orang-orang musyrik. Latar kabunna sunana man kana qablakum, kata Rasul, dan kalian nanti suatu saat akan mengikuti perilaku orang-orang seperti itu, akan meniru perbuatan orang-orang musyrik, sunnatan sedikit demi sedikit. Dan itu terbukti sekarang
orang yang mengaku sebagai Islam, sebagai Muslim, yang mengatakan, yang mengucapkan 2 kalimat syahadah, ya, tetapi perbuatan mereka seperti orang-orang musyrik. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah pohon, mereka menyembah bebatuan, mereka menyembah kuburan, mereka menyembah hal-hal yang lainnya, barang-barang ya yang diagungkan. Kalau keris dipusta-pusti bahasa Sundanya, ya, dianggap sakral, punya keris, punya golok, bedog dan lain sebagainya, maka itu termasuk perbuatan-perbuatan orang musyrikin. Nah, itulah kaidah yang ketiga beres. Alhamdulillah. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan ke kaidah yang terakhir, yaitu kaidah yang keempat. Syukran, barakallahu fikum. Demikian, wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.